Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Tadi kita bangun pagi, kita dibangunkan oleh Allah dari kematian sementara kita. Hari masih gelap, kita sedang bersiap-siap untuk berangkat sholat, membersihkan diri, mandi, gosok gigi, berpakaian rapi, kemudian menyiapkan untuk keberangkatan, dan alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saya juga mengikuti tadi, dan ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa karena kita mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Itu tandanya minimal ada dua hal. Yang pertama karena iman, dan yang kedua karena kita sehat. Beberapa yang mungkin mempunyai niat besar, tapi kalau terbaring ke rumah sakit mungkin tidak boleh, atau tidak terbaring di rumah sakit tetapi mengalami sakit yang menular, maka memang tidak dianjurkan ke rumah sakit karena secara muamalah akan menularkan kepada yang lainnya. Sungguh suatu nikmat yang sangat luar biasa, dan hanya dalam hitungan menit itu saja berapa nikmat yang sudah kita nikmati. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, seraya meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Melaksanakan perintah Allah itu sebetulnya kalau tidak didasari iman adalah sangat berat, termasuk cara dan pola hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak terkecuali dalam hal menjaga kesehatan badan kita. Baik, topik pada pagi ini adalah tentang pola hidup sehat, karena sehubungan dengan profesi saya sebagai seorang dokter. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi panutan seluruh umat Islam. Semoga kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga besok kita di akhir zaman dapat mendapatkan syafaatnya. Rasulullah adalah manusia yang sangat luar biasa, di mana mampu merubah zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menjadi zaman yang cemerlang, zaman yang benar, zaman yang dituntun dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah manusia yang sangat luar biasa. Semua perilaku kehidupannya sangat terpuji, akhlaknya sangat mengagumkan. Beliau mempunyai sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Rasulullah adalah manusia yang sangat luar biasa, tidak pernah sakit. Beliau sangat sehat dan kuat. Islam telah mengajarkan tentang bagaimana pola hidup sehat yang telah dilaksanakan oleh umat Islam semenjak zaman awal perkembangan Islam itu sendiri, sebelum ditemukannya cara dan pola hidup sehat zaman modern sekarang ini. Adapun cara dan pola hidup sehat dalam Islam itu antara lain, yang pertama, mumpung masih pagi, kita berbicara masalah
makanan. Jadi makanan di dalam Islam itu sudah beberapa kali disebutkan dalam Al-Quranul Karim harus minimal mempunyai 3 hal. Yang pertama adalah makanan yang baik. Yang kedua, makanlah jangan berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, halal. Mungkin para ahli kesehatan semuanya telah memberi gambaran bahwa penyebab timbulnya penyakit pada tubuh manusia itu pada dasarnya antara lain disebabkan karena faktor kejiwaan dan faktor makanan. Sebetulnya karena kelalaian manusia itu sendiri. Mengkonsumsi makanan yang tidak baik dan berlebihan bisa menimbulkan berbagai penyakit yang menyerang organ tubuh manusia, sehingga kita sebisa mungkin menghindari. Memang pada dasarnya penyakit itu prinsip dasar mempunyai 2 hal, yaitu penyakit yang tidak bisa kita hindari dan penyakit yang sebetulnya bisa kita hindari dan kita sakit karena ulah manusia. Sakit itu minimal penyebab utamanya pertama karena kongenital. Kongenital itu artinya sejak dalam kandungan, sejak lahir. Nah, itu yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, tetapi dengan dunia kedokteran modern sekarang kita berusaha untuk melakukan terapi genetik. Kemudian penyebab penyakit yang lain adalah infeksi. Dan infeksi ini bisa karena udara, bisa juga karena makanan. Jadi kembali ke makanan. Kemudian yang kedua, trauma, injury, kecelakaan lalu lintas, jatuh dari pohon, ditabrak mobil. Tapi itu pun kadang-kadang merupakan suatu penyebab. Kenapa? Karena kita makanan juga. Misalnya yang paling gampang, minum alkohol. Mabuk, maka dia membawa kendaraan, jatuh kecelakaan. Kemudian yang ketiga adalah karena makanan dan metabolisme badan. Dan itu merupakan pokok utama. Sehingga kalau dilihat dari semua itu hanya sebagian kecil saja yang sebetulnya sakit itu tidak bisa kita kendalikan. Yang terakhir adalah cancer, ya, tumor. Dalam Al-Quran Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Makanan yang baik adalah makanan yang bergizi, bersih, diolah sedemikian rupa sehingga memenuhi standar kesehatan yang layak dikonsumsi. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jairi dalam kitab Minhajul Muslim, maksud dari makanan yang baik adalah makanan yang halal, bersih, dan tidak menjijikkan. Di ayat lain Allah juga berfirman, wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf 31. Rasulullah pernah menggambarkan sebagai ukuran bahwa makanan yang dikonsumsi itu tidak berlebihan dengan membagi 3 bagian perut. Yang sepertiga pertama adalah tempat makanan, sepertiga kedua adalah tempat air minum kita, dan yang ketiga adalah untuk udara, untuk bernafas. Hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah juga mencontohkan bahwa beliau makan jika telah merasakan lapar, dan ketika makan juga tidak
berlebihan atau kekenyangan. Mungkin kita sudah merasakan bagaimana sulitnya kita sholat, sulitnya kita ruku, sulitnya kita sujud kalau perut kita sangat penuh, gitu ya, sangat penuh, sulit. Bahkan pada waktu ruku dan sujud seolah-olah kita regurgitasi, rasa merigak dan kadang-kadang mau muntah, gitu ya. Sehingga memang sejak zaman dahulu pun Rasul sudah mengajarkan jangan berlebih-lebihan. Kemudian makan yang baik dan tidak berlebih-lebihan saja, apakah itu cukup? Ternyata tidak. Kita sering sekali mendengar bahwa muslim mesti mengkonsumsi barang yang atau makanan yang halalan thayyibah. Sebagian orang memahami dalam artian halal lagi baik. Dengan kita meningkatnya perhatian sebagian masyarakat muslim pada kehalalan apa yang mereka konsumsi maupun perihal muamalah yang dikerjakan, memahami maksud halalan thayyibah menjadi penting guna membentuk cara beragama yang bijak sekaligus tetap menjaga badan kita tetap sehat. Beberapa etika dalam makanan atau menggunakan harta sesuai ajaran Al-Quran, diantaranya, 1, kita diwajibkan memakan harta yang halal dan thayyib. Jangan makan berlebihan atau melampaui batas. Jangan mengikuti langkah syaitan, makan makanan hanya dari hewan yang disembelih karena Allah. Jangan memakan harta dengan cara yang batil. Jangan makan riba, makan makanan yang halal dan baik, serta yang paling penting kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar harta jadi berkah dan tentram, maka dapat minimal dilaksanakan sebagai berikut, seperti halnya firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik bagi apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Makna dari ya ayuhan nas, sebetulnya ayat ini adalah dialamatkan kepada seluruh manusia, baik itu mukmin dan kafir. Dan suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, ini diikuti oleh semua umat manusia di zaman modern ini. Tidak ada sekarang itu manusia yang kita itu yang mau minum yang kelihatannya bersih, misalnya langsung dari PDAM yang kita minum, sudah tidak ada lagi. Apalagi minum di air yang sungai yang kelihatan bersih, sudah tidak ada lagi. Sehingga langsung atau tidak langsung, suka atau tidak suka, seluruh umat manusia di abad modern ini sudah mengikuti ayat Al-Quran ini, karena sesuai dengan perintah Allah, ya ayuhan nas. Jadi bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nas. Kemudian yang kedua, kullu mimma fil ardi, makanlah dari apa yang terdapat di bumi. Memerintahkan kepada manusia untuk makan dari seluruh yang ada di bumi, seperti biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan, dan hewan, sampai didalilkan haram sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ayat ini diturunkan untuk Bani Thaqif, Bani Khusa'ah, dan Mujlid, ya, yang mengharamkan atas mereka hewan-hewan ternak. Dan dari sini sudah dijelaskan oleh Allah, makanlah dari apa yang terdapat di bumi. Sehingga
sudah tidak mungkin lagi kita menanam di planet Mars misalnya. Sudah tidak mungkin kita memakan makanan dari bulan, karena sudah pasti makannya harus dari bumi yang mengandung unsur-unsur bumi, mengandung kalsium, natrium dan lain-lainnya, dan semuanya itu berasal dari tanah. Kemudian yang ketiga, al-halal, segala sesuatu yang tidak membahayakan, dan itu adalah segala sesuatu yang Allah izinkan untuk dimanfaatkan. Di dalam Al-Quran ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa asalnya seluruh benda yang ada itu adalah boleh. Hukumnya baik untuk dimakan maupun dimanfaatkan sampai dinyatakan terlarang atau haram oleh Allah. Setidaknya keharaman bisa dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, haram secara zat atau secara materi telah dinyatakan haram oleh syariat. Misalnya memakan daging babi, bangkai, atau darah. Yang kedua, haram bukan secara zatnya tetapi bisa jadi cara membeli, cara memperoleh, atau cara mengolah barang tersebut. Walaupun halal, Al-Quran melarang perbuatan yang melampaui batas dalam belanja dan menikmati rezeki yang baik. Allah tidak menyukai kepada orang yang berlebihan, termasuk perbuatan yang melampaui batas adalah keborosan dan berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi minimal sudah ketemu dua ayat di dalam surat Al-Quran. Yang pertama, wala taqtadu, jangan melampaui batas, dari Al-Maidah 87 tadi. Kemudian dari Al-A'raf 31, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Karena wala taqtadu dan wala tusrifu, keduanya Allah tidak menyukai. Jadi Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Karena Allah sudah tidak menyukai itu, maka apabila kita melanggarnya, kontan kita dibayar. Saya ambil contoh. Berlebih-lebihan ini karena topiknya masalah makanan, jadi saya topiknya khusus ke makanan. Apabila kita makan makanan berlebih-lebihan yang mengandung karbohidrat misalnya, mengandung zat-zat tepung, baik itu gandum, nasi, beras, dari beras atau hal lain-lain yang mengandung tepung. Apabila kita berlebihan, pasti kita menjadi gemuk. Dan begitu gemuk, badan itu tidak ideal sesuai dengan hitungan-hitungan tertentu, maka kerja jantung menjadi sangat berat. Semua sendi-sendi menopang badan menjadi sangat berat. Dan itu dalam waktu setahun, 3 tahun, 5 tahun, saya jamin pasti sakit. Pasti sakit. Gitu ya. Itu karena Allah tidak menyukai. Kemudian kalau kita makan makanan yang mengandung gula berlebihan, setahun tidak apa-apa, 2 tahun tidak apa-apa, tapi dalam hitungan tertentu tergantung kondisi badan kita, pasti kita kena kencing manis. Itu pasti itu, karena di dunia kedokteran sudah dibuktikan. Dan penyakit yang paling jahat, penyakit yang paling mengerikan
dan sampai saat ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali halal yang sangat pelaksanaan pengobatan yang sangat canggih adalah kencing manis, diabetes mellitus. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa begitu diabetes mellitus maka darah kita menjadi manis, dan begitu darah kita menjadi manis di dalam pembuluh darahnya akan rapuh. Kalau rapuhnya di otak jadi stroke. Kenapa? Karena bocor pembuluh darahnya di situ. Kalau di jantung ya serangan jantung. Kalau di ginjal kerusakan ginjal dan akhirnya harus cuci darah. Jadi hampir semua yang berobat di rumah sakit ulin, apakah dia stroke, apakah dia sakit jantung, apakah dia sakit ginjal, 80% underlying disease-nya, penyakit utamanya adalah kencing manis. Belum lagi di bidang saya, di bidang ortopedi, untuk kencing manis maka pembuluh darah yang kecil-kecil, serabut yang kecil-kecil akan buntu. Begitu buntu, maka tidak ada makanan yang disalurkan di dalam organ tubuh tersebut. Akibatnya apa? Mati. Itu yang disebut dengan gangren diabetik. Jadi jangan heran kalau orang kencing manis, jari kakinya habis dipotong karena busuk. Jari tangannya habis dipotong karena busuk. Itu kenapa? Karena pembuluh darahnya sudah tidak sehat. Dan sekali lagi, walaupun tidak seluruh penyakit kencing manis karena makanan, ada yang memang sejak lahir, Bapak Ibu ya, kalau diketahui memang pankreas tidak bisa berfungsi. Ada yang sejak lahir memang insulin kita tidak mengenal gula kita. Tetapi 80% kencing manis karena didapat karena pola hidup yang berlebih-lebihan. Itu adalah salah satu contoh kecil saja yang sudah terbukti secara medis. Kalau kita berlebih-lebihan, Allah tidak suka dan kontan dibayar. Gitu ya. Begitu juga berlebih-lebihan lain, bekerja berlebih-lebihan, begadang tidak tidur malam berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang berlebihan tidak baik. Ibadah yang berlebih-lebihan itu ya dilebih-lebihkan, ditambah-tambah. Kalau ibadah yang ditambah-tambah apa akibatnya? Haram. Kenapa? Syirik itu. Ditambah-tambah, tidak ada di dalam tuntunan, ditambah-tambah. Pokoknya semua yang berlebih-lebihan adalah Allah tidak menyukai. Pada ayat Al-A'raf 31 itu menunjukkan firman-Nya hanya memang kepada orang muslim, gitu ya, yaitu melarang mereka, mengharamkan bagi diri mereka segala yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah untuk dimakan dan diminum. Karena ada beberapa dari saudara kita yang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan pernikahan, mengharamkan makan daging binatang. Padahal Allah sudah sebutkan di dalam Al-A'raf itu, janganlah engkau menghalalkan yang haram dan janganlah mengharamkan yang halal. Kemudian yang berikutnya dari Al-A'raf itu adalah at-thayyib. At-thayyib itu adalah sesuatu yang baik, sehat, segar, tidak najis dan tidak menjijikkan. Kemudian yang kelima ditutup dengan kalimat khutuwatis syaiton. Al-khutuwat merupakan bentuk jamak dari khutwat yang berarti jarak antara dua kaki ketika berjalan. Namun yang dimaksud dalam ayat ini adalah langkah-langkah dan jalan setan yang mengantarkan seorang hamba mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Adalah isyarat adanya peran setan dalam memalingkan manusia dari makanan halal dan baik, dan isyarat bahwa makanan yang halal dan baik adalah syarat diterimanya doa. Maka seberapa banyak kejahatan syaitan terhadap manusia untuk mengantarkan mereka untuk memakan makanan yang haram. Sebetulnya logis kalau kita memakan makanan yang haram itu adalah peran syaitan, dan
mungkin merupakan salah satu penyebab untuk tertolaknya doa kita. Karena apa? Karena makanan itu adalah merupakan bagian yang paling penting untuk kelangsungan hidup kita. Apabila kita makan, maka saripatinya yang kita makan lewat mulut, kita kunyah, masuk ke dalam lambung diolah sedemikian rupa makanan itu dengan enzim-enzim tertentu supaya mampu menjadi cili-cili yang kecil-kecil, mikron-mikron, kemudian di dalam usus diserap makanan itu untuk kemana? Diedarkan seluruh darah. Apa gunanya diedarkan seluruh darah? Karena seluruh organ tubuh manusia yang sehat itu perlu makan. Sehingga bisa dibayangkan apabila kita memakan makanan yang haram, maka seluruh peredaran tubuh kita melalui darah sampai masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, baik itu di kulit, di jantung, di otak, di mata, dan seluruh organ haram. Kenapa? Karena seluruh sari-sari makanan itu diserap oleh usus, beredar ke dalam pembuluh darah, disebarkan ke seluruh badan. Sehingga apabila seluruh badan kita haram, kira-kira masuk akalkah kalau doa kita tertolak? Jadi kelihatannya sepele, tetapi dari sisi medis memang sudah terbukti beberapa makanan yang haram, beberapa tindakan yang dilarang oleh Islam, semuanya merugikan. Coba, apa yang dilarang oleh Allah yang menguntungkan? Saya ambil contoh, berzina. Dilarang, sangat besar dosanya. Kita lihat bagaimana, pasti ada penyakit. Pasti tidak rukun di dalam rumah tangganya. Pasti mempunyai masalah kejiwaan. Kemudian minum minuman alkohol. Pasti dalam keadaan kita tidak sadar minum alkohol itu berbuat sesuatu yang sangat memalukan, bahkan bisa mencelakakan orang lain dan diri sendiri. Pada prinsipnya, di zaman modern ini hukum Islam itu semua orang sudah meneliti, apalagi musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena kalau ada di dalam Al-Quran, dalam hukum Islam yang sudah jelas dikatakan A, B, C, D, karena dia merupakan pembatas yang memisahkan antara hak dan yang batil. Kalau itu yang ada salah, sudah lama Islam itu diserang. Tapi berapa banyak ahli-ahli yang non-muslim mempelajari Al-Quran, maka tidak mendapatkan kesalahan, bahkan dia masuk menjadi agama Muslim. Kemudian yang terakhir adalah adu mubin, permusuhan setan yang sangat jelas. Ini mungkin tidak perlu lagi dibahas karena sudah kita tahu bahwa setan adalah musuh kita bersama. Itu adalah pola hidup sehat dari sisi makanan. Kemudian pola hidup sehat yang kedua adalah istirahat, tidur dengan cukup. Istirahat yang cukup merupakan salah satu kebutuhan badan yang mesti harus dipenuhi karena keseharian yang penuh aktivitas guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat tidur itu pertama adalah memperkuat sistem imun, ya toh? Karena di dalam tubuh manusia ada yang disebut dengan integrin yang harus diaktifkan, dan integrin ini merupakan sejenis protein lengket yang memungkinkan sel limfosit T menempel dan membunuh sel-sel yang terinfeksi. Kemudian dengan tidur berat badan terjaga, karena ternyata kalau kita begadang tidak tidur, maka produksi hormon kenyang kita bertambah, produksi hormon leptin kita untuk kenyang bertambah, sehingga mungkin Bapak Ibu tahu kalau kita begadang rasa lapar terus gitu ya, karena hormon di dalam tubuh manusia memproduksi terus hormon grelin, jadi lapar terus, sehingga apa? Gemuk kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, mengurangi depresi, dan yang dengan tidur yang cukup bisa menurunkan penyakit yang kronis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, demi Allah, saya lebih takut dan lebih takwa kepada Allah daripada kalian semua. Akan tetapi aku berpuasa juga berbuka, aku sholat juga tidur, dan aku juga mempunyai istri. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari.
Dalam menjaga pola hidup sehat ini, Rasulullah sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nisa'i dari Aisyah bahwa beliau ketika malam menyegerakan tidur, tapi juga menyegerakan untuk bangun guna melaksanakan qiyamul lail sampai waktu subuh tiba. Setelah sholat subuh pun beliau tidak melaksanakan tidur lagi. Dan inilah resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar badan tetap sehat, tetap bugar dengan aktivitas kerja kita seharian. Kemudian pola hidup yang ketiga mungkin sudah tidak asing lagi adalah berolahraga. Kita selalu bergerak karena pada prinsipnya manusia yang sehat adalah manusia yang bergerak, berolahraga. Dan hampir semua ibadah di dalam agama Islam memakai fisik, baik itu sholat, umroh, haji, pada prinsipnya adalah gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Dan orang mukmin yang lebih kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nisa'i dan Baihaqi adalah memang berenang dan menunggang kuda dan memanah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud memperjelas bahwa beliau juga pernah berlari-lari bersama Aisyah istri beliau. Untuk zaman modern sekarang ini jenis olahraga semakin beragam sehingga kita bisa memilih jenis olahraga yang tepat sesuai dengan kondisi kita, baik itu kondisi fisik, kesukaan dan faktor usia kita. Pola hidup yang sehat yang keempat adalah menjaga kebersihan, kesucian badan, pakaian dan lingkungan. Kesucian badan, pakaian dan lingkungan hidup mungkin sudah tidak rahasia lagi, merupakan cikal bakal kita menjadi sehat. Sehingga sebaiknya makanan, pakaian dan lingkungan yang kotor dan najis itu tentu menimbulkan penyakit, karena secara khusus Allah memerintahkan kita selalu berpakaian dengan pakaian yang selalu bersih dan suci, seperti halnya firman Allah di dalam Quran surat Al-Mudaththir, wa siyabaka fatahhir. Kebiasaan Rasulullah dalam menjaga kebersihan badan, beliau selalu bersiwak atau menggosok gigi setiap akan berwudu untuk melaksanakan sholat. Beliau juga mandi setiap hari, bahkan Allah telah mewajibkan untuk mandi ketika kita hadas besar. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan ketika kamu berjunub maka bersucilah dengan mandi. Quran surat Al-Maidah 6. Bersihnya badan, pakaian dan lingkungan tentu membawa kesehatan buat kita semua. Mungkin demikian yang bisa sampaikan secara singkat. Memang pola dan kiat sehat itu banyak macamnya, tetapi pada prinsipnya sehat itu dimulai dari diri kita sendiri. Mulai sekarang kita kerjakan sehingga kita bisa minimal melakukan semua ibadah yang ada tuntunan dalam agama Islam itu dengan baik, benar dan sempurna, karena dasar utama adalah sehat. Memang kadang-kadang walaupun sampai sakit saya akan sholat, tapi ternyata sulit. Kalau kita sakit, rumah sakit sesak nafas dengan oksigen, jangankan untuk takbiratul ihram, untuk bernafas saja susah. Sehingga modal utama kita yang harus kita syukuri selain adanya iman adalah kesehatan. Mari kita tutup kesempatan pada pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.